Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, aku mau Pak Guru menonton video dari sahabat rezim. Sahabat rezim tretan. Ya, Ya. Betul. Lo selalu. Apa sih? Masa dia orang selo? Iya kan ada M-nya aja. M siapa? Mulyono. Dia oke. Enggak, dia kok berani bercandain Jokowi. tapi sebelum berani bercandain Jokowi, kemarin kan Pak Guru bikin video tentang Prabowo dan Jokowi yang dari video tersebut tuh sebetulnya dari yang ku tangkep tuh semisterius apa sih Jokowi. Tapi ternyata oleh orang yang sering bersinggungan denganmu pun bahkan dia tuh masih kejangkau gitu sebenarnya. Masih jadi jabat tangan ke muslim jabat tangan ke dia lah. Maksudnya udah deket banget, hanya satu tembok doang. Dan di Solo juga kan banyak yang ketemu dia. Jadi apakah di balik tembok ratapan Solo itu adalah Jokowi yang misterius atau di luar tembok ratapan itu? Enggak, gini. Setiap pejabat itu gak misterius dalam hal dia susah di jangkau, enggak. Saya tuh punya nomornya loh. Jokowi? Dikasih, tapi saya gak berani nge-WA gitu. Gibran tuh ada nomornya gitu. Cuman gak apa ya, saya juga gak punya alasan gitu. Pernah sih coba tapi kan gak dibalas ya udah. Ya lagi kalau belum ketemu dulu kayaknya gak akan dibalas. Iya, tapi intinya adalah jadi sebenarnya para pejabat itu bukan misterius dalam hal itunya. Tetapi misterius dalam hal apa yang ditampilkan dengan apa yang tidak ditampilkan itu perbedaannya tuh jauh sekali. Kalau kita ketemu misalkan ini misalnya sama koruptor kelas kakap gitu. Dan kalau ketemu langsung mas santun banget, baik banget. Baiknya tuh beneran baik gitu. Nyapa duluan, bahkan nyapa duluan, raktir, gak pedit soal duit apa. Dan orangnya kadang-kadang juga sangat inspiratif. Kalau ngomong tuh sangat bagus gitu. Kadang-kadang gitu ya. Nah, jadi yang jadi masalah itu adalah ada beberapa perbuatan di belakangnya yang cukup mengerikan gitu. Dirimu ketemu segera sama sejumlah koruptor gitu. Itu baik orangnya, orang baik gitu. Nah, Pak Jokowi juga saya nggak bilang dia koruptor atau tidak. Cuman maksud saya itu Pak Jokowi itu kalau misalkan kita dekati itu bisa aja gitu. Ngobrol tuh bisa aja. Tapi yang misterius itu adalah yang di belakang itu. Karena kalau sebagai pejabat politik itu konspirasinya lebih besar. Tapi itu stereotip ini nggak sih? Stereotip kalau kita ketemu ke orang yang baru pertama kali ketemu atau ke orang yang nggak dikenal banget pasti baik. Teroris juga tetangganya bilang padahal dia baik. Enggak gitu. Enggak, itu bukan gara-gara kita baru ketemu gitu ya. Karena pejabat itu kerjanya tuh korupsi. Oke. Dan korupsi itu untuk beberapa orang itu tuh bukan sebuah kejahatan gitu. Jadi dia tuh nggak merasa bersalah ketika dia melakukan korupsi. Kenapa? Karena itu sudah membudaya gitu. Sama seperti kita tuh misalkan kita KTP-nya tuh diperlama gitu. Ya udahlah nambahin ini buat si ini kasihan gitu. Itu tuh udah biasa banget kan. Polisi misal ya ada polisi ngebantu kita gitu. Terus Pak ini makasih ya dikasih kue gitu. Sebenarnya secara legal itu tuh korupsi, itu tuh gratifikasi, bisa masuk ke dalam itu gitu. Makanya polisi tuh nggak boleh dapat ini itu gitu. Nah, tapi bagi kita itu tuh membudaya gitu. Bagian dari ini waktu Setia Novanto ditangkap dulu ya, kan dia tuh koruptor gede kalau kelas kakap gitu. Yeah. Terus bikin lucu-lucu gimmicknya juga gitu. Saya tuh ketemu sama pendukungnya, dia tuh bilang, saya tuh tetap mencintai Setia Novanto gitu. Karena dulu kampung saya tuh dibangunnya sama dia. Dia tuh ikhlas tulus memberikan bantuan itu kepada kami. Nah kayak gitu. Jadi korupsi itu kalau di Indonesia ya bukan karena sebuah pelanggaran hebat, tapi juga karena itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi di antara kita. Kita marah-marah sama koruptor, padahal di sekeliling kita korupsi itu adalah hal yang lumrah gitu. Nah ini kalau misalkan dibandingkan tuh bisa kayak gini nih. Ini nyambung nggak perbandingannya?
Di Indonesia orang yang bertato itu hampir pasti jahat. Tapi kalau di luar negeri, orang yang bertato itu belum tentu jahat. Atau bahasa yang lebih sederhananya gini nih. Orang yang bertato di Indonesia itu lebih mungkin jahat daripada orang luar negeri. Karena di sana mah pakai tato adalah hal yang biasa. Di sini tato itu sentimennya buruk. Jadi hanya orang-orang yang mau melawan masyarakat saja yang mau pakai tato. Sebab takut. Gitu. Kalau 10 tahun yang lalu sih masih kayaknya stereotip itu masih ada. Tapi kalau misalkan sekarang mungkin karena kita di circle orang miskin kali, kayak orang-orang brengseknya pakai tato semua kali ya. Ya tapi maksud saya tuh gitu. Jadi karena di sini 10 tahun yang lalu tato itu berarti dibenci masyarakat, maka hanya pelaku yang dibenci masyarakat saja yang berani bertato. Nah, termasuk di luar negeri, koruptor tuh udah pasti jahat. Di negara-negara yang udah maju ya, koruptor tuh udah pasti jahat gitu. Tapi di Indonesia belum tentu juga gitu. Karena kita tuh udah menganggap bahwa korupsi itu keseharian. Buset. Saya tuh bukan sekali ngeliat, bahkan saya pernah jadi korbannya. Ketika ada ujian, soal bocor, jawaban bocor, yang dimarahin itu, yang dibully itu, yang dijauhin itu adalah orang yang ngasih tahu, Bu, ini soalnya bocor. Orang yang kayak di Indonesia tuh kayak gitu. Jadi yang jujur itulah yang dibenci, dikucilkan, dijauhi dari masyarakat. Di Indonesia tuh begitu. Nah, karena makanya di Indonesia kalau misalkan kita ke Jepang, orang yang nyontek tuh fix orang jahat. Di Indonesia orang nyontek tuh belum tentu jahat. Karena udah biasa aja. Bahkan aku ingat waktu SMP kayaknya. Jadi SMP atau SMA aku lupa lah. Jadi di generasi sebelumnya itu, jadi ujian nasional tuh nggak terlalu khawatir karena udah pasti dapat soal jawaban. Pas angkatanku kayak mana nih? Angkatan terakhir kata kemarin. Aduh. Sial. Iya, itu segitunya gitu masyarakat. Jadi kok kita jadi ngebayangin Jokowi itu koruptor ya? Enggak, kita nggak ngebayangin itu ya. Kita cuman misalkan menceritakan bahwa sebenarnya pejabat-pejabat kita itu ular bermuka dua gitu kan. Nggak, dikatakan gitu nggak sih kasarnya? Nggak dua sih, banyak sih. banyak. Tapi Muslim itu ya Pak Guru lagi bikin film yang kayaknya nyambung dengan beberapa statementmu beberapa tahun lalu. Iki pasti pesawat delay dinyang iki. Aduh kacau. Duh, cek bu mana ya? Menelonas pendaftaran hajian. Iki saya budal mlaku yo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya kona, hati napang. Om kuna mengkatakan mangken bu, diusahakan. Tiba dorong lunas. Berani iki Mas. Nggak sampai tahun ini gak iso budal Mas. Tahun ngarep sampai iso jamin umur iso nutut. Ibu saya itu kan sudah nunggu 15 tahun, Bu. Kalau sampean itu nggak segera melunasi, Ya ibu sampean terpaksa diganti. Diganti sama siapa, Bu? Pol Pogba. Aku ngerti carane ngolekno duit cepet. Aku duwe ide. Kawur kon kecong. Aku wedi duso. Sing paling tak wedeni kene azab. Lancen ono asap, muduno, tabrak awakku iku ben meledak. Ini dari atas, dari luar angkasa. Gak kampung me. Benar, biar ya. Apa tanya? Apa itu? Apa itu? Apa ini? Halo semuanya. Astagfirullahaladzim. Aku ngerti awak dhewe iki butuh duit, tapi aja pesugihan ngono ta, Len. Iki barangnya dokuri super. Premium iki Mas. Ya boleh dipreteli ae. Terus didol. Alat komunikasiku rusak. Energiku juga semakin menipis. Aku harus segera kembali ke pesawat indukku. Yud, Mayu tolong Ufo. Ufo iki duduk alien jahat. Ufo iki alien api. Ngotol kelangkangnya, Bro. Depada. Mas. Kenapa salah dapti nenek ya Allah? Kenapa salah aku nenek adik pengharapan seraji ya Allah? Ya itu sabar Slim Ki. Insya Allah beri rezeki dari tempat saya abe tak duga-duga Slim. Nggak bisa Mas. Tolong banget Pak. Tolong banget Pak ya. Ya udah bisa, tapi ada syaratnya. Apa? Apa syaratnya Pak? Vaksin dulu sekarang. Nah, Juli udah lewat dong. Enggak, sekarang lagi tayang. Oh, sekarang lagi tayang. Oke, penuh dengan stereotip ya. Iya betul. Penuh dengan stereotip. Tempat loakan, toko Madura 24 jam, jembatan Suramadu, nggak mau vaksin.
nggak gergaji. Gergaji mobil. Pesawat UFO aja. Tapi UFO-nya tuh emang parodi kan pas Iya, bagian betul, itunya ya. Pasti ya. Terus apa hubungannya dengan saya? Kan Pak Guru beberapa tahun lalu statement tentang UFO atau tentang 2026, 2025. Oh iya. Itu sekarang udah nggak ada lagi tuh yang mention itu tuh. Udah nggak ada ya? Nggak ada lagi. Udah nggak. Ya terbukti ya, cuma bukan terbukti sih. Alhamdulillah lah beda beda sekenyot lah. Jadi tahun 2022 saya mengatakan bahwa UFO akan diperkenalkan secara resmi formal 2025. Malah 2026 ya. Dan bahkan diperkenalkannya 2 kali berarti ya. Diperkenalkan sama Departemen Keamanan Amerika Serikat dan sama di Madura ini. Iya, sama di Madura UFO ini. Jadi kalau Baraya mau nonton silakan nonton ya. Kalau saya seumur hidup nggak pernah masuk bioskop dah. Masa sih? Iya. Nggak ada keinginan satupun itu. Kalau saya nonton film tuh suka kadang-kadang gitu. Dan nggak ini juga sih. Tapi kalau saya nonton bioskop tuh pernah. Tapi waktu saya tuh umur 3 atau 4 tahun diajak ke Nirwana sama ayah dan ibu saya. Di Bandung ada. Iya di Bandung. Nirwana di Bandung. Gak tahu tuh. Itu dulu ada bioskop yang namanya itu gitu. Terus yang depan Cicadas bukan sih yang kebakaran? Iya di Cicadas. Iya di Cicadas. Nah itu tuh tapi sampai ketakutan dulu karena dulu tuh adegannya tuh penuh darah gitu. Jadi ingat saya teh ada orang di talian diikat disimpan di meja kemudian disayat-sayat terus ada kelabangnya masuk segala rupa gitulah serem. Jadi saya waktu bocil nonton kayak gitu. Itu waktu kecil banget saya masih. Berarti first experience-nya jelek yang membuat pada akhirnya enggak ke bioskop lagi di dewasa gitu. Enggak, bukan gara-gara itu karena saya masuk mall aja baru setelah beres kuliah. Pertama masuk mall tuh. Iya. Karena nggak ada alasannya atau apa sih Pak Guru? Ya justru karena saya nggak ada alasan masuk mall gitu. Nonton bioskop juga nggak ada alasan gitu. Saya tuh nggak ngerasa bahwa saya megang medsos gitu. Dulu waktu saya diperkenalkan medsos. Facebook berarti ya? Facebook, nggak tertarik. Terus dipaksain akhirnya dibikinin gitu ya. Terus ngapain? Nggak ngerti juga apa serunya gitu. Orang lain tuh kenapa sih pada seru di situ saya nggak ngerti gitu. Itu ngebuat orang-orang tuh jadi penasaran bahwa kalau misalkan guru gembul yang sekarang ada sosok yang seperti ini, kadang kan ada manusia tuh ada selengeannya ya, maksudnya di usia sekolah, kuliah tuh. Kita nggak ngerti bahwa pergaulanmu di sekolah tuh seperti apa gitu. Apakah hanya dengan buku-buku dan komputer di bawah tangga itu dengan kolam itu atau apa? Nggak, kalau buku saya pertama keranjingan baca buku tuh waktu SMP. Nah terus waktu SMA tuh karena nggak punya duit, jadi buku tuh datang ke toko buku, baca, nggak dibeli, pulang. Sekarang jangan gitu. Itu berjam-jam itu sampai kenal sama penjaganya itu teh karena baca. Penjaga juga karena jangan orang miskin gitu. Kayak gitu. Nah terus saya pertama kali menempuh perjalanan sendiri lebih dari 10 km tuh ya waktu SMA. Jadi saya tuh bener-bener gak seneng di luar gitu. Dirimu tahu itu di situ ada Gria? Gria Kircon itu? Iya. Itu tahu kan rumah saya kan di sini kan? Ya, tahu. Itu saya baru tahu di situ tuh ada Gria tuh SMP kelas 3. Baru tahu tuh. Karena dipaksa renang sama guru olahraga, terus diajak bareng sama teman-teman untuk naik angkot. Nah, ininya nunggunya patokannya di situ gitu. Belum ada flyover berarti saat itu ya? Ya belum ada. Nah itu ya segitunya. Nah jadi kalau bahas PUPO, balik lagi PUPO yang ada di bioskop, ya saya mah rekomendasikan berarti silakan nonton itu. Tetapi kalau saya tuh gak pernah nonton di bioskop atas kehendak saya sendiri gitu. Dan nggak tertarik juga gitu. Ngomong-ngomong soal buku ya, kemarin ada switch ke buku. Oh iya buku-buku. Ngomong soal buku, apakah fakta atau tidak ya hanya di Indonesia buku dipajakin lebih dari 10%? Di beberapa negara gratis, apakah itu yang ngebuat orang malas baca buku fisik karena mahal juga sebenarnya? Jadi sekarang buku fisik itu jadi kayak koleksi aja gitu. Mahal iya, tapi saya nggak tahu signifikansinya. Cuman emang kita tuh malas baca aja. Emang basicnya ya? Basicnya kita tuh adalah negara dengan jam baca terendah di dunia. Bahkan caption pun orang-orang pada malas baca, kenapa sih? Iya.
Udah ada keterangan di situ di caption jam sekian. Jam berapa Bang? Itu di caption ada. Kalau saya nyari informasi juga jarang nonton di YouTube. Nonton di YouTube tuh bukan nyari informasi, nyari hiburan, mainan yang jadi robot Transformer Tapi gitu. aku yakin itu bagus sih karena ada Bayu Skak dengan film yang kemarin aku nonton film Bayu Skak seru sih. Jadi teman-teman silahkan tonton yang mau Oh iya hiburan silakan nonton ya. Bayu Skak itu adalah orang besar pertama yang komen di kanal saya yang iya kah? kecil. Oh saat itu ya. Pemula kan salah satu yang Betul sesepuh yang gitu. bahasa Jawa pertama itulah keren lah pokoknya. Teman-teman terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.